Halo anak-anak kelas 5, kembali dengan Pak Riki. Kita akan belajar komputer hari ini. Dan kalau minggu lalu kita sudah formatif 1, sekarang kita akan melanjutkan ke formatif 2. Nah, langsung saja kita buka Microsoft Teams kita. Kita ke SD Lubuk Linggo grade 5, lalu kita ke channel komputer. Oke. Setelah itu kita ke menu files, kemudian ke kelas material. Lalu ke pertemuan 6 Kamis 10 September, pertemuan hari ini. Nah, di sini ada file grade 5 formatif 2. Kita klik di sini, kita download dulu. Ya, download dulu. Sudah selesai terdownload, kita buka Windows Explorer, kita ke folder downloads. Lalu di sini sudah ada grade 5 formatif 2, kita double klik atau kita buka filenya. Lalu sudah terbuka seperti ini, kita klik enable editing di sini. Kalau anak-anak tidak lihat ada tulisan enable editing, ya, berarti anak-anak coba ketik apakah sudah bisa diedit atau belum, sudah bisa diketik belum. Kalau ternyata kita tidak bisa ketik, artinya kita harus enable editing ya di sini ya. Tapi kalau misalnya tidak muncul di sini, kita klik file, lalu ke info, lalu kita cari enable editing atau tulisan protected view, kita klik enable. Nah, kalau sudah kita sudah bisa ngedit gitu ya. Nah, di sini sudah ada jadwal anak-anak sebenarnya. Pak Riki sudah bantu ketikin ya. Tapi kita masih belum rapi ya tabelnya ya. Jadi kita akan merapikan ya. Nah, ini yang akan menjadi tugas anak-anak di formatif 2 gitu ya. Oke, yang pertama kita mulai dari yang paling atas gitu ya. Ada waktu, tipenya apa, lalu ada tanggal Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, lalu ada waktu lagi, tipe dan hari Jumat. Kenapa kok dibuat begini Pak? Karena waktu untuk hari Jumat berbeda dengan waktu untuk hari Senin sampai Kamis begitu. Oke, kita mulai dari atas dulu. Kita mau supaya bagian atas ini sedikit berbeda dengan isinya. Jadi kita buat ukuran, kita blok dulu tulisan atasnya. Kita buat ukurannya menjadi 14. Oke. Nah, kalau sudah 14, kita mau buat dia bold atau tebal supaya berbeda dengan isinya, gitu ya. Selanjutnya kita buat semua isi tulisan kita blok supaya ukurannya menjadi 12. Oke. Nah, di sini ada yang masih tertutupi ini kolom dan sebagainya, tidak cukup ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Formatif ini untuk mengingatkan anak-anak supaya bagaimana menggunakan tools-tools yang sudah dipelajari. Nah, untuk kalau misalnya tulisan kita tertutupi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melebarkan kolom ini, gitu ya. Untuk melebarkan kolom ada dua cara. Pertama kita klik di garis antara A dan B, lalu kita tarik, atau kita double klik di garis ini supaya kolomnya akan menyesuaikan dengan isi tulisannya. Kalau Pak Riki klik, maka akan pas seperti ini. Jadi Pak Riki tinggal double klik saja di semua supaya pas. Ya, double klik, double klik, double klik, double klik, double klik, dan double klik. Oke, ya. Nah, sekarang sudah nih. Oke, kita lihat di jam 7.30 sampai jam 8 itu sinkronos 30 menit. Itu ada devotion, routines, dan briefing gitu ya. Biasanya anak-anak sudah tahu ya 7.30 sampai jam 8 itu ada devotion. Nah, dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu sama terus tuh. Di jam 7.30 sampai jam 8 sudah pasti akan ada yang namanya devotion. Jadi supaya kita tidak ketik ulang-ulang di sini di Selasa, Rabu, dan Kamis, kita tinggal blok ini, kita taruh selnya di sini. Kita blok sampai di hari Kamis, lalu kita pilih merge and center. Supaya apa? Supaya sel yang terblok ini tergabung menjadi satu sel saja, tidak menjadi 4 sel. Kalau sebelumnya kan ada 4 sel, 1, 2, 3, 4. Kita blok, lalu kita pilih merge and center, maka akan jadi satu sel saja, lihat ya. Sekarang udah jadi satu sel kan, sudah tergabung ya. Nah, untuk itu kita tinggal double klik di sini supaya ukurannya kembali sama gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan
memblok semua isi tulisan ini, lalu kita akan pilih wrap text. Wrap text ini supaya untuk apa? Pak Riki contohkan ya. Kita klik di sini, kita pilih wrap text. Wrap text ini supaya kalau tulisan kita yang panjang ini, kita bisa buat di dalam sebuah kolom yang kecil. Nah, kalau begini kan nanti lewat. Nah, selain kita memanjangkan kolomnya, ya kita pakai cara wrap text. Kita klik wrap text, maka akan otomatis tulisannya nggak memanjang ke kiri, tapi dia akan, jika tidak cukup di kolom ini, dia akan tertulis ke bawah, begitu ya. Nah, jadi anak-anak bisa lihat nih, ya. Nah, sekarang anak-anak lihat, kalau Pak Riki punya sel seperti ini, ya, sel yang ini tulisannya berada di tengah, tetapi yang ini dia berada di bagian bawah. Lalu gimana caranya supaya dia di tengah? Kita blok dulu semua, jadi sekalian semua tulisannya kita buat seperti itu. Lalu kita pilih ya center supaya dia berada di tengah, ya. Lalu middle supaya dia juga berada di tengah. Kalau yang ini ya kita taruh dia ada di tengah, tetapi kalau ini dia akan ke atas, ini dia akan ke bawah tulisannya. Anak-anak bisa lihat ya di sini ya, ini ke bawah nih. Nah, tetapi kalau Pak Riki pilih yang atas, maka tulisannya akan di atas, gitu ya. Oke, jadi Pak Riki pilih di tengah. Jadi dua-duanya ini yang di middle ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau blok juga supaya waktunya itu dibuat tebal, supaya berbeda. Oke, nah jadi anak-anak sudah tahu bold ya. Oke, sekarang sudah ada seperti ini ya. Kita mau buat juga semua tulisan di sini adalah menjadi wrap text. Oke, nah sudah wrap text. Oke, sekarang kita mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini ukuran kolomnya sama. Jadi kita blok. Kita arahkan mouse ke sini, kita blok. Ya, lalu kita geser. Oke, jadi supaya ukurannya sama, begitu ya. Oke. Nah, tipenya sudah juga. Oke, sekarang kita akan mewarnai. Jadi kalau kita lihat ya, jadwal kita ya, anak-anak bisa lihat di sini. Oh, sebelum diwarnai. Ya, anak-anak bisa lihat di jam 8 sampai 9, lalu dari 9.30 sampai 10.30 ada asinkronos. Oke, tetapi di sini ada kotak kosong. Nah, karena dua-duanya asinkronos, ya, kita tinggal blok saja seperti tadi yang di sini, lalu kita gabungkan pakai merge and center. Maka mereka akan sama-sama asinkronos di sini nih. Ya, Nana bisa lihat ya. Nah, sama juga nih di sini. 8 sampai 9 ada satu kotak kosong yang terbuat di sini, ya. Jadi kita gabungkan saja supaya dia tidak kosong gitu ya. Ini juga kita gabungkan. Ini juga kita gabungkan. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan warnai begitu ya. Nah, kalau untuk pelajaran yang sama kita pilih warna yang sama ya. Nah, misalnya nih UOI ya. UOI itu kita warnain warna kuning misalnya di sini ya. Jadi kita cari semua UOI, kita warnain kuning supaya sama. Oke, UOI-nya sudah, misalnya matte, kita warnain warna hijau, muda. Kita cari matte lagi, matte di mana? Ini matte di sini. Kalau small group kita biarin aja, warnanya beda ya. Sekarang English. English itu kita warnain misalnya biru muda. English biru muda, English biru muda. Komputer misalnya Pak Riki warna misalnya kita buat warna ini aja. Ungu, tapi kalau misalnya nggak ketemu kita cari more colors. Kita ke more colors, terus Pak Riki sukanya ungunya ungu muda aja. Klik OK. Oke, lalu ada SBK, kita pilih warna orange. BS kita pilih warna merah, jangan merah tua ya, merah ini aja. Selanjutnya kita mau UOI yang small group. UOI small group ini kita pilih warna ini aja. Nah, yang ya terserah anak-anak ya. Kalau matte kita pilih warna yang
yang mudah-mudah aja. Misalnya yang ini deh. Oke. UOI small group yang ini kita bedain lagi juga. Oke. Nah. Oke, sudah ya. Nah, kita mau buat yang sinkronos ini, ya tulisannya warna merah. Jadi kita pakai font color. Jadi bisa ketahuan tuh mana yang sinkronos. Jadi kita bisa lebih tanggap atau lebih cepat ketika oh ini sinkronos, ini asinkronos. Nah, asinkronos kita kasih warna hijau aja. Oke. Kita kasih warna hijau. Sudah? Oke. Nah, devotion ini kita kasih warna devotion ini warna ini aja deh. Warna hijau ini. Nah, ini juga sama. Nah, pokoknya anak-anak buat supaya warnanya berbeda setiap pelajaran ya. Kalau mau ikuti yang ada punya Pak Riki juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau warnanya beda juga nggak apa-apa. Oh, kita lupa PI. Ya. Sekarang kita kasih PI warna coklat. Oke. Nah, tetapi kalau seperti ini ya agak aneh. Kenapa? Karena tidak ada garis pembatasnya antara setiap tulisan. Jadi kita buat dulu. Kita blok semuanya. Lalu kita kasih border namanya ya. Kita pilih all borders. Nah, seperti ini. Oke, sudah lebih mudah dilihat ya. Oke, sekarang yang kurang adalah ini jadwalnya grade berapa sih gitu ya. Nah, kita mau taruh judul di atas, tetapi ini sudah di baris pertama. Lalu gimana caranya? Kita klik di sini, kita klik kanan lalu pilih insert. Nah, sudah. Sebelum kita buat tulisan kita blok dulu sampai di ujung. Jadi dari ujung sini sampai ujung sini, kita pilih merge and center. Nah, kita klik yang center, lalu kita klik yang middle yang di sini ya. Jadi dua-duanya ini kepilih. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis jadwal belajar grade 5. Tapi tulisannya terlalu kecil, kita gedein. Kita klik dulu ini, lalu kita gedein pakai ini juga bisa, increase font size. Atau kita pakai dari sini juga boleh. Pak Riki lebih suka yang ini. Jadi Pak Riki tinggal gini, tinggal klik-klik aja. Oke, cukup. Lalu Pak Riki mau bold. Ya, oke, sudah. Jadwal belajar grade 5 sudah selesai. Oke, jadi sampai di sini saja pekerjaan kita. Jangan lupa disimpan file, lalu pilih save. Lalu jangan lupa di-upload ya. Nah, kalau sudah di-upload, uploadnya di sini. Di pengumpulan tugas, lalu pilih foldernya anak-anak masing-masing ya. Kalau sudah berarti anak-anak sudah selesai dan selamat belajar, selamat bekerja, mengerjakan tugasnya ya. Tuhan memberkati.